satu boleh kan? Apa? Ambil semua mana Tapi jangan. sayang sama. Apa? Ingat dibayar gue dulu waktu di Multi, zaman dulu banget, 200.000. Begitu tersandung 1, tersandung 2, mereka out, gue juga ikut out. Halo Wilujeng Sumping, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita ketemu lagi di acara apa ini? Ini adalah celoteh sambal dadak, tapi sambal dadaknya belum ada nih, karena kita harus panggil dulu bintang tamu kita ya. Hari ini kita ada di SHSD Grand Kamala Lagun Bekasi. Tentunya ya podcast celoteh sambal dadak ini harus pedas ya, karena ini adalah obrolan pedas sehari-hari. Hari ini kita mau ngobrol sama siapa, ngobrolnya apa aja, kita langsung saja panggil. Ini dia bintang tamu kita hari ini. Kita sambut Rita Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Silakan taruh tasnya. Mungkin banyak yang udah lupa nih Rita Hasan siapa, padahal dulu sinetron lu banyak ya. Ya, tapi kan dulu penampilan gue beda. Iya ya, belum pakai hijab ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol soal dunia hiburan, karir lo dan lain-lain, kita sebelum makan yuk. Boleh lah. Ya, nah, ini dia kita berceloteh sambal dadak. Celoteh sambal dadak jadi pedes. Obrolan kita tuh harus pedes sambil makan kita sambil ngobrol. Ya. Oh, tahu nggak cara ngolah sambal dadaknya di sini gimana? Itu Oh gitu. Nih, diperes dulu jeruk limonnya. Ya. Habis itu becek-becek penuh dengan dendam. Habis itu ya. buah. Becek-becek penuh dengan dendam. Becek-becek penuh dengan dendam. Hancurkan. Gitu. Oh gitu. Becek. Terus, Mekong Silakan. Nasinya apa nih? Nasi liwet. Itu coba lihat, coba. Kita ada nasi putih, nasi Cak. putih, Oke. nggak apa-apa. Karena akan lagi lapar ya, Sehat. ya. Ini boleh makan nih gue nih. Makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan. Manja ya, pakai tangan. Sambalnya. Emang makan Sunda harus pakai sendok garpu gitu? Kan ini kan belum makanan Sundanya, ini baru makanan kuahnya. Apa sih lo? Kan ada dua ini, Iya. Cuman kan dua udah varian. ada, kalau gua makan tuh harus dicampur-campur semua. Tuh. Nggak bisa santai gua kalau makan. Campur-campur. Lu juga aslinya Sunda dong? Maksudnya dari mana aslinya? Cirebon ya? Oh, Cirebon kan? Cirebon itu campuran antara Sunda dan Jawa. Mbak, aku mau kerupuk putih dong. Boleh. Biar lebih kriuk-kriuk gitu ya. Sunda itu nggak lepas dari kerupuk. Iya benar. Kerupuk sama kecap. Iya benar. Ini ada kecapnya. Makanya. Ini enak banget ya. Kalau nggak pedas gue nggak makan. Jadi gue kalau makan harus pedas. Sama. Gue juga gitu. Ini enak banget ya. Nah. Terakhir kapan main sinetron? Yang stripping ya. Kalau yang stripping kayaknya tahun lalu, soalnya kan ini udah 2024 kan. Kalau 2023 lu sempat masih tahun syuting lalu ya? masih. Oh, masih. Udah pakai hijab waktu itu? Udah. Gue terakhir meranin Mak Lampir gantiin Farida Fasha karena Oh iya benar, lu sempet yang kolosal ya, Wak. Karena gue udah pakai hijab, jadi gue pakai wig. Nah, ini masih Bajunya yang tutup ketutup, rambutnya. ember. Nah. Tapi tetap antagonis ya, Wak. Iya, lagian. Mana ada muka kayak gini dapat yang protagonis belum sih? Oh, sepanjang karir nggak pernah dapat peran. Pernah. Pada waktu itu Tapi sama Adam nggak Jordan cocok sih muka lu jadi antagonis. jadi protagonis. Jadi Oh ya, jadi protagonis maksud gua. Pernah jadi protagonis di sinetron apa? Lupa gue. Zaman dulu banget sama Adam Jordan. Oh, waktu masih muda belia ya. Beran. Makasih Mbak. ABG ya. Kerupuknya. Tapi sekalinya itu doang itu. Sekalinya itu dan gue jadi beban. Hah? Beban karena gue nggak natural. Karena Kalau udah yang biasa antagonis kan gue nyablak nih. Kayak gue kayak nggak bukan kayak lu nggak lah acting. gitu. Kayak nggak acting lah kalau antagonis. Astagfirullahaladzim, berarti gue jahat loh. Iya.
Bukan masalah jahatnya ya, masalah cablaknya. Nah, actingnya lebih keluar ketika menjadi antagonis. Iya, karena memang kesehariannya nyablak gitu. Kalau kita protagonis kan harusnya ditahan-tahan. Ya, aduh capek banget. Buat gue capek. Sama. Sama. Buat gue juga. Protagonis itu lebih capek. Lu harus nangis, harus apa itu capek. Kalau antagonis itu kan kayak, yang nggak pernah terjadi sehari-hari kita lampiaskan gitu. Bukan lagi. Emosi jadi keluar. Gimana, Cok? Ayamnya? Enak banget. Nah, ini kan udah nih. Gue mau yang lalap-lalapan sekarang. Enggak, hajar. Baru nih. Bentar. Kalau lenca. Emang nyokap gue nih makan lenca. Oh iya, Mama dulu sering banget ya masakan Sunda. Pasti. Gue kenal lenca dari beliau. Tadi kan ngambil lalapan. Ini kalau lu lihat kita ngomongin Sunda pisan. Makanan Sunda nggak apa tuh namanya? Nggak afdol kalau misalnya nggak ada pete. Bener ya? Itu beneran loh. Banyak banget tamu-tamu SASD tuh maunya petenya digoreng, di apa. Lu tau nggak? Tahu tempe. Ini deh pecahnya pete. Kalau nggak ada pete biasa aja. Tapi karena ada pete, orang yang tadinya nggak lapar jadi lapar. Bener. Gue bisa nambah gara-gara pete. Ini pas banget. Kalau gue jengkol. Apapun gue jengkol dan pete. Emang lu demen ya? Gue selalu dulu gue nggak terlalu suka jengkol. Tapi karena gue mendingan gue jengkol daripada Goreng-gorengan. Tapi ini pergedel jagungnya best. setengah aja kalau nggak. Ini namanya cimplung. Apa tuh jengkol? Pergedel kentang. Masa lu nggak pernah coba? Enggak. Gue jarang gue cobain yang kayak gini. Ini Nah. enak banget, sumpah. Lu cobain setengah. Ini pergedel kentang, nggak ada di tempat lain. Oh ya? Ini khasnya SASD. Enak loh. Ya kan? Ini ya, kalau bulan puasa kan orang beli gorengan. Orang bisa beli ini puluhan biji. Ya, puluhan biji ya. Satu biji, dua biji, benar puluhan biji. Cuma beli ini doang. Cuma untuk gorengan dicocolin sama sambal doang. Nggak mahal. Ini ayam cuma 10.000. Balik lagi ke masalah yang peran protagonis. Gue pernah ngalamin yang protagonis itu sekali-kali nyanyi ini jam dulu. Sama ada gotet tuh. Itu jam 4 pagi, gue nangis teriak-teriak jam 4 pagi. Makanya kalau misalnya protagonis kan kayak gitu, tapi kalau protagonis banyak orang nangis deh. Buat gue ya, agak berat. Jangan jam 4 pagi. Jam 10 malam sudah nangis udah hilang ya. Dan kebetulan mungkin pas lo jadi protagonis sehatnya nggak bagus. Ya betul, gue gak pernah gitu. Tapi hampir dari dulu hampir sih. Karena kita pernah kalau kerja itu kan mobil-mobilan juga. Dimana tuh kita kerja. Gue di film kalau mobil, kenapa? Dan zaman dulu, yang muda itu selalu stripping loh. Bahkan pernah waktu itu di sebentar boleh di Trans TV. Hari ini syuting terakhir, sinetron bos yang pertama. Terus, Angel Zaini, terus langsung telepon produser, ini hari terakhir, kita besok masuk bos yang pertama. Aduh, nggak pernah berhenti, alhamdulillah syuting dari dulu. Makanya hasilnya gimana sekarang? Yang penting kalau sekarang Jaya, jangan pernah boros. Kalau sekarang Jaya boros, pas saat tidak sekarang nih lagi fasenya berubah, nggak punya tanggungan. Artis-artis Dulu lebih cewek, susah. cewek kan maksudnya gak disampul dulu, apa dulu, lu awalnya gimana, kok bisa? Ya sama, gue juga model juga. Awalnya ikut sanggar gitu, kayak di KJ, kayak apa ikut sanggar. Ajang saya. Terus dari situ baru tuh gue foto majalah. Zaman dulu kan sering banget tuh. Majalah tuh fotonya kita kan. Iya. Foto majalah apa segala macam untuk model-model gitu, catwalk. Baru Oh, lu pernah gituan? Pernah. Umur berapa tuh? 18, 19, 18, 20. Tapi itu masih di Cirebon, udah di Jakarta. Oh jadi mulai karirnya dari situ dulu, dari majalah-majalah dulu. Awal karir pokoknya di Jakarta, Cirebon nggak bisa. Ya iyalah. Desi Ratnasari aja dari Sukabumi ke Jakarta dulu baru jadi. Enggak.
yang bawa dari Cirebon sampai Jakarta itu siapa? Sendiri. Serius? Karena gue waktu itu karena masuk sanggar, gue diantar bokap gue ke rumah saudara yang di Jakarta. Udah akhirnya gue netap di rumah saudara di Jakarta. Baru lah itu mulai casting. Mulai ke tetangga, casting. Akhirnya ketemu temen-temen. Lu tau nggak zaman gue dulu? Mungkin lu juga belum lahir kali ya. Maksudnya belum berkarir belum ya. praktek di dunia entertain dia. Jadi dulu anak sekolahan itu gue udah sempet syuting. Tapi saat itu gue masih figuran. Stand inin apa ya? Yang jadi Jenap itu siapa? Mau Nadi? Mau Nadi, gue stand inin Oh, dia. ya? Adegan apa? Di rumahnya Sidul waktu itu kayaknya mau belum datang atau apa gitu. Gue jadi stand inin sempet. Tolongan dari belakang. Ber. Dibayar berapa pertama kali? Aduh lupa. Tapi yang gue jelas ingat dibayar gue dulu waktu di Multi zaman dulu banget 200.000. Sama kan? Zaman tahun-tahun itu segitu bayarannya. Gua honor Per pertama episode. 250. Ya sekitar segitu 200 sampai 250 zaman dulu. Tapi kan kita beda tahun. Beda tahun say. Itu Waktu di Multi pertama kali udah jadi antagonis tuh. ya jadi pembantu sama Lydia Kandau. Sebelum tersanjung. Kayak jangan setelah biru. Iya, gue ingat. Ya kan? Sama Lydia Libran, Lydia Kandau. Lo tuh jadi pembantu ya masalah ya, yang jahat ya. Gue ingat tuh, gue masih kecil. Cek, oh itu udah main ya? Gue gak nyangka kan jadi temen. Lu sama gue umurnya nggak beda jauh. Iya, tapi Anak tapi aja. waktu itu gue, ya berarti gue waktu itu masih SMA, udah lulus SMA, bener nggak? Iya, bener. Itu lo udah dapat peran bagus itu, Udah. karena lo lumayan nyolong tuh, jahat banget di situ. Gue ingat itu, karena gue nonton ini yang jadi pembantu, najis banget. Emang? Jadi temennya, gue Bukan nggak lagi. tahu. Biasa yang benci itu malah jadi loh. Jadi sahabat, jadi teman, jadi apapun. Dari situlah mulai naik nama lo. Belum. Tersanjung baru gue naik. Tersanjung lo masuk di season berapa kan tuh? Dari awal. Oh, waktu masih Lulu Tobing. Terus gue jadi pembantu Lulu Tobing. Jadi peti gue. Saat masih ada Lulu Tobing, Aribo. Syuting sama Aribo. Seru, baik banget. Jadi saat itu kan kita kan bulan puasa tuh. Makanan catering udah pada datang. Dia padahal bukan muslim ya, tapi dia tahu kan kita lagi pada puasa semua. Terus kata dia, ada berapa orang, semua perlu dihitung sama dia. Kita, nah ini mau beli apa ya? Tiba-tiba dia order. Karena kan dia bintangnya KFC. waktu itu. Dia bintangnya. Berapa ratus orang itu dikasih makan semua sama dia bulan puasa itu. Buka puasa. Seru deh syuting sama dia. Begitu tersanjung 1, tersanjung 2, mereka out, gue juga ikut out. Kenapa? Nggak apa-apa, waktu itu Memang ceritanya udah berubah. kayaknya ceritanya berubah karena kan itu udah berapa ratus episode deh. Tersanjung 1, 2. Tapi kan dulu masih weekly, belum stripping. Dulu kan sinetron bagus kan jarang. Iya benar. Jadi cepat naiknya. Dan dulu pemain dulu itu benar-benar yang disiplinnya ampun. Jarang ada yang palingan jam 6 datangnya jam 9 malam ya. Ber. Jarang beneran. Karena mungkin dulu weekly juga. Kedua, dulu bintang kan nggak banyak. Iya. Waktu zaman dulu masih yang Paramita, Desi, Iya. ya. Terus waktu itu dapat peran-peran itu lo casting dulu atau Enggak. Awalnya doang tuh di multi casting, setelah kita jadi pemain di sana nggak tanpa casting lagi. Jadi sutradara yang milih kita waktu itu, gue inget banget Fasan R. Patel. Mr. Pastan itu orang India. Ya. Dia kalau udah suka karakter pemain sama Bang Ahmad Yusuf juga dipanggil terus? dipanggil terus. Sama kayak Pak Nomo juga gitu. Kan? Terus masih main antagonis, drama. Terus gimana ceritanya bisa pindah ke kolosal?
Ditelan dulu, ntar keselak lagi. Gue tuh pengen semuanya bisa. Karena kan kita kan apa ya? Pemeran. Jadi harus bisa memerankan apapun. Waktu itu sempat juga gue di Muslimah. Pas lagi syuting Muslimah terus dapat peran itu tuh. Sebelum Muslimah apa setelah Muslimah ya gue dapat peran Dem-Demnya Pelet zaman dulu di Indosiar. Tapi karena Muslimah juga udah hampir selesai apa itu, terus saat itu juga honornya gede untuk laga, ya udah gue ambil. Waktu itu laga lagi hits-hitsnya tuh. Dan emang gue juga orangnya kan suka alam bebas. Syuting di hutan tuh gue demen banget. Demennya Maksudnya kenapa? suka alam bebas, keturunan Bukan dari kebebasan ya say. Beda. Iya. Pokoknya gue tuh suka ya natural gitu loh, suka alam. Jadi kalau di syuting di hutan itu kita calling pagi nih, udaranya tuh seger banget, enak banget. Makanya gue senang alam-alam yang kayak gini, gue senang. Ketimbang di kayak di rumah mewah gitu kan, jadi kayak di situ aja. Tapi dia masing-masing ada enak gak enaknya. Gak enaknya kalau pas musim hujan, kalau syuting laga, aduh parah, sengsara banget. Mana honor gede lagi ya saat itu. Terus mulai pelan-pelan berhenti itu kapan dan kenapa? Apa karena berhijab? Atau capek? Capek cari duit, pengen dicariin sama suami. Saat mama meninggal. Ya. Bener. Waktu nyokap lu meninggal lu mulai berhijab ya? Itu kayak tamparan keras ya. Nyokap gue meninggal di dalam mobil bareng sama gue ngeliat banget. Terus selama jadi pengangguran ngapain aja? Istri banyak Datang bininya. Anjir, kayak sinetron dong. Bukan lagi, ini gue baru buka ke lu nih. Ah. Di podcast gini gue baru buka ke lu, datang bininya. Siapa gue nya? Tapi lu sempet cinta sama dia? Boro-boro kagak, itu baru sebulan enggak. Kan orang kan pikir perawan tua, tapi kan enggak, ternyata gue janda. Jadi ada untungnya bangga. juga. Ada untungnya jadi janda ya, janda bangga gitu, janda. Janda.